Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan ayahanda Cak Nun dan Cak Fuad. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa. Singkat saja, karena saya ingin tahu. Pertanyaan ini akhir-akhir ini berseliweran di kepala saya dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya itu adalah, keimanan kita itu otoritas kita atau otoritas Tuhan? Atau kolaborasi keduanya, dan bagaimana kolaborasinya itu kalau misalnya kolaborasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik dan bagaimana mempertahankan keimanan itu. Ya, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Kembali ke Quran aja ya. Di surat Al-Hujurat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Ini kan standarnya ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah. Ya itu aja. Jadi untuk mengukur iman kita teguh, mantap, atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan ya berarti belum mencapai standar iman yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu Allah itu, kita yakin Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah, ragu akan rizki Allah yang ditentukan untuk kita, ragu akan ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, nah itu juga ada keraguan seperti itu. Jadi pengertian tidak ragu itu bukan hanya soal ragu, benarkah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, benarkah Muhammad itu Rasulullah, bukan itu. Saya kira kita semua yakin itu. Tapi ya itu kelanjutannya tadi ya. Ragu bahwa Allah itu betul-betul pemberi rizki, ragu bahwa Allah itu betul-betul akan memberi jalan keluar kepada kita saat kita menghadapi kesulitan, ragu bahwa Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita ya, sehingga kita tidak perlu mencari ya secara tidak benar. Nah itu namanya iman yang tanpa ragu. Tapi itu harus diikuti dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad. Hidup itu adalah jihad. Ya. Jihadnya apa? Yang pertama dengan harta. Mengapa kok dengan harta dulu? Karena jihad harta itu tidak akan pernah habis kepentingannya. Ya. Jadi tidak akan pernah kemudian ada masa di mana orang sudah tidak perlu lagi berjihad dengan harta. Karena sepanjang sejarah manusia juga ya memerlukan ini jihad dengan harta ya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang yang kesusahan. Karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan, sehingga ada orang-orang yang termiskinkan ya. Nah, misalnya maka jihad bi amwalikum ini nomor satu. Baru setelah itu jihad dengan diri sendiri ya, yang itu artinya sangat luas. Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Baru kalau memang diperlukan sak nyawane pisan. Nah itu bi ampusikum itu nyawa, jihad dengan nyawa itu memang diperlukan tapi pada waktunya. Bukan berarti kemudian kewajiban jihad kok gak ono musuh ya, ndolek musuh nek ngono ya diperangi. Jadi menciptakan musuh untuk diperangi, bukan begitu ya. Jadi jihad bi anfusikum itu sangat luas pengertiannya. Termasuk kalian kita semua datang ke sini ini juga jihad ini. Ya, ini jihad kita. Nah, jadi itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya itu, dan masih bisa dicari lagi dalam Al-Quran. Tapi saya kira itu aja yang paling pokok saya sampaikan. Terima kasih.
Saya melanjutkan ini nanya ke Cafwat, ada ayat lain Cafwat yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kadar keimanan seseorang dengan ujian Allah. Kalau nggak salah ada, apakah engkau mengira engkau sudah beriman sedangkan engkau belum mendapat? Ya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wal ladziina maaf ya. Walanabluwanakum bisya'in minal khauf dan seterusnya. Jadi memang iman itu harus diuji ya. Harus diberikan ujian. Rasul mengatakan bertambah kuat iman seseorang bertambah besar ujiannya. Itu memang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Quran juga bisa kita cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita ya. Saya kira begitu tambahnya. Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapak yang tadi, saya merasa beruntung kan seharusnya kan kakek. Jadi begini Dek, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini Dek, menurut saya ini saya nambahin aja, yang dikatakan Cafwat sudah merupakan tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan nggak bisa jawab. Satu ya, nggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu, bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini Dek. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari, dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok nggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah mungkin jawab begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam terus, masih minta-minta terus itu loh. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu tidak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu tidak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa tidak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu, supaya lebih matang. Dan puncak kematangannya kita belum pernah tahu, memang begitu hidup itu. Gitu loh Dek. Dan mengukur iman sendiri ya tidak bisa. Yang bisa mengukur ya Allah nanti kan. Kita tidak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya Dek ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik, enggak. Cafwat tolong dijelaskan Cafwat, ini saya mumpung Cafwat di sini lah, ini kita habisin lah pokoknya. Ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cafwat kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan, kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu kan. Cafwat, saya kira Cafwat kemarin membedakan antara itu kan kalimatnya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Mawaddah rahmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Ki sapa ki diurut ae kaya ndoke petik iki. Menurut Cafwat, mawaddah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Kamu mencintai kok. Itu jangan semoga.
Nek kon jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawaddah sudah pasti, rahmah sudah pasti, tidak ada semoga. Yang semoga adalah sakinah. Nah, litaskunu ilaiha, jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah, sakinah meneh. Terus engko dek sakinah kok dek. Wis gak sakinah ya. Jawab mohon maaf, ini epistemologinya Syafuat. Ini mulai hari ini sampai nih kalau kawin tolong jangan, menurut saya kalimatnya ndak gitu ya, biar dibikinin Syafuat kalimatnya, bukan semoga menjadi keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Yo kayak salah menurut Syafuatnya, nyuwun sewu Syafuat. Ya apa? Ya itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litaskunu ilaiha, kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu waja'ala bainakumul mawaddata wa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan, sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus menerus, gitu ya, menuju ke sakinah. Iya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya nggak pernah bertengkar misalnya. Ya tidak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu terus menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu yang harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya istriku dulu kok seperti cantik sekali, kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya kok seje saiki yo, kok tonggoku luwih ayu saiki misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik, saiki kok malih koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu untuk karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud ya. Meskipun tengkar, setelah tengkar tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi. Jadi itu dinamis. Nah, itu yang pernah saya terangkan begitu di Pada Mulan ya. Jadi kalimatnya kayak kira-kira ya, engko didoleki singkate. Semoga dengan mawaddah dan rahmah mereka berdua, keluarga mereka menjadi sakinah. Ngono kalimatnya asik ya, seneng aku. Kalau nggak ada Syafuat nggak jelas. Engko Gusti Allah muring-muring kapok kon. Kok semoga mawaddah karepmu ya apa? Wis tak kaiket biyen kon. Itu sudah tak kasih dari dulu mawaddah warahmah kok. Itu bekalmu untuk sakinah. Gitu deh, jelas sekarang ya. Oke, yang sudah terlanjur mencetak undangan perkawinan dirubah besok ya. Oke. Ya sip ya Dik ya. Untuk yang Mojopahit nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya, paling tidak Brawijaya 5 ya, tak tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung Cetro kan gitu kan. Ya, nanti saya tanya langsung daripada saya jawab nanti kon kok lanjang jawab ngono gak enak aku. Jadi engko kula nyuwun izin tak jawabnya tenan arek nika. Oh iya gak apa-apa Nun gitu. Karena saya kan harus runding terus. Nanti kalau tidak nanti saya jadi Fadlizon gitu. Gitu. Atau siapapun lah pokoknya saya iki lah pokoknya klaim gitu ya. Nanti saya tanya langsung kenapa 11? Kenapa kok tidak 11? Iya. Kenapa kok 9 gitu. Karena 9-11 itu kelahirannya istri saya. Yaitu 11 November. Wah, apa hubungannya emang?
Ya kan hubungane lah, urip mesti kan hubungane ta ya kan hubungane ya gak apa-apa sing penting seneng atine. Kan gitu. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan ada kapal beratnya 350 ton. Penumpang laki-lakinya 700, penumpang perempuannya 370. Berapa umur nakodanya? Nah, iso jawab kon takai bojo 5 kon. Tahu jawabannya gampang, nakodanya umur 43. Bagaimana hitungannya? Ini ku om kula ya. Gampang. Oh, Indonesia sembarang dienggokno iso kok. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Kalau kamu tidak punya kelakar-kelakar dalam hidupmu, itu ada 2 tanda. 1, kamu kurang potensial, kurang berbakat untuk bahagia. Nomor 2, berarti kamu kurang cerdas. Karena kecerdasan itu outputnya itu ya, ekspresinya itu ya kelakar itu. Kelakar-kelakar itu. Loh, ini serius Mas. Saya sejak kecil saya berkelakar tanya Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad itu menjadi kakak saya, itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya tuh tidak pernah keluar dari sekolah. Terakhir saya keluar dari SMA. Aku tidak keluar. Saya kelas 1 juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro. Tiap malam saya di Malioboro. Satu kuartal itu 4 bulan. Saya izinnya bolosnya itu sekitar 30 sampai 35 kali dalam 1 kuartal. Terus saya meneruskan, ya gak ketututan pelajaran, akhirnya saya keluar. Terus saya deketin Cak Fuad sore-sore, Nun bisa nih lo marek nopo sekolah, bisa nih kita wis semarin ngono gak sekolah gak apa-apa. Sakno ibu cek seneng ya, karena Cak Fuad bilang ibu, saya langsung oke. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya kepala sekolah yang kemarin sudah saya maki-maki. Demi minta maaf, karena kenapa saya keluar sekolah? Karena saya itu ketua OSIS. Saya itu ketua OSIS, sekretaris saya Busro MS, Busro Mukodas. Gitu. Terus karena saya OSIS, saya disiplin orangnya. Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin. Karena saya torikot sejak kecil. Saya tidak pernah melanggar. Saya betul-betul tekun, disiplin dan sangat rajin. Gitu. Nah, saya mengerjakan sebagai ketua OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade, semua saya ngirim teman-teman itu demikian Pak, sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini, gini, jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku gak padan gak jadi ketua OSIS gue. Saya ini menjalankan tugas kok malah dimarahi guru. Aku nang kepala sekolah, Pak, aku dino iki leren dadi ketua OSIS dan leren dadi siswa sampean. Wek. Tak suwe buku OSIS iku. Mulih kondo Cak Fuad dirayu sama Cak Fuad. Jadi 2 hari kemudian saya minta maaf itu. Jadi saya, teman-teman sekalian, memang agak gila. Jadi menjadi Cak Fuad itu bagi saya udah, Cak Fuad nggak usah beramal soleh, sudah cukup, mesti masuk surga. Iso ngeladeni aku luar biasa. Karena saya tuh ya Allah nakalku karuan pol wis aku ngobong omah tapi terus. Jadi Cak Fuad itu pernah tak suruh melakukan dodok. Jadi saya nggak mau buka puasa. Aku juga gurung mlebu SD, nggak mau buka puasa. Saya terus lari ke gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usume wong buka, aku ndek gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak saya, mbah saya gitu. Aku gelem buka tapi mlaku ndodok, nggawa panganan teko omah nang gerdu. Mbok Cak Fuad ndodok ini nggawa panganan. Wes. Wah, aku nakal pol waktu itu, Mas. Jadi kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek, jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasyiru fil ard, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitu loh. Nah, kamu jawab begitu.
kamu tetap berusaha supaya lebih beriman. Tapi nanti Tuhan jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo piye gue? Ayo. Sampean ngewo, masa ngomong ngono sampean? Kan enggak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah, Allah begitu tuh nikmati, karena itu cara Allah bercinta dengan kita. Memang Allah seperti itu. Dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin, malaikat itu percepatan speednya itu kan 5 gini, satu harinya malaikat pada manusia 50.000 tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50.000 tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi akeh. 50.000 tahun. Wis dadi akeh to. Apa iku? Badar besi. Hajar jahanam, virus. Bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh, itu Allah itu aneh itu. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur itu ya coba. Asyakur kan, Allah asyakur, Allah maha bersyukur kan tidak rasional toh. Tuhan kok bersyukur lah. Iya toh kui. Itu memahaminya kalau dengan tafsir tidak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Ini Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Allah merendahkan dirinya, Allah nekuk sampai ke tadabbur tafsir. Maka huruf alif lam tadi, alif itu Allah yang maha gagah perkasa, tegak. Tapi begitu dia merunduk kepada kita menjadi alif lam. Ini lah, atau ro, melengkung dia, mendekat ke kita dengan speed hanya 1000 tahun dibanding satu harinya manusia. Satu harinya Allah 1000 tahun manusia. Sementara malaikat 50.000 tahun. Bahkan Allah, di mana ada engkau, ya Pak, kalau engkau sendirian aku yang kedua, kalau engkau berdua aku yang ketiga, kan gitu kan? Jadi Allah bareng sama kita sekarang di sini. Dan apakah Allah yang kita gendong? Bisa kira Mbak Suripan wis. Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita. Jadi Allah menjadi huruf ba, menampung kita. Itulah ibu, ba. Makanya kecilup ba. Kurang jelas huruf-hurufnya Allah itu. Cilup ba, gitu loh dia ya. Jadi nikmati itu dan jangan cari jawaban objektif ya. Nikmati saja. Yes, iki meningkat iki imanku. Dan kalau perlu sekarang kamu jangan nunggu ujian Allah. Ujian Allah dikasih, kamu tanggung. Ayo bismillah. Ya Allah, kuatkan aku akan tanggung ujianmu. Tapi kalau Allah tidak mencoba, ujin dewe awakmu. Terus saya dari kecil menguji diri saya terus, tak ter, jajal. Jadi arek-arek takon nggo watu gede, aku melumah. Jeluek, gue niku watu belek ngene iki. Hanya untuk menguji, gitu loh, untuk menguji. Saya musim dingin di Amerika, di Eropa, Siberian winter 52 min derajat. Aku metu nganggo jaket biasa, gak nganggo stocking, gak nganggo metu jajal. Malaikat muring-muring. Kon jajal tak jarno bongko temen kon. Iya toh? Selamat aku dikon ngelindungi kon.
gitu kan. Akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang. Seharusnya sakit tulang saya, karena saya 2 bulan menjadi gelandangan di Belanda dan saya benar-benar harus sakit, tapi saya tidak sakit. Dulu pernah sakit dikit, sisanya di sini, di apa gini, tulang gini, bangkean gini, tapi sekarang udah nggak ada. Dan seharusnya mati seharusnya. Dan sudah berkali-kali saya seharusnya, malaikat akhir kon ibu ngerepoti aku gitu deh ya deh ya. Yang asik sama Allah, isyik ya, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah. Dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, iki bocah urung kuat, gue karo aku baik. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah aku saya tidak mau ngusir, saya mesti tak cekel tok. Iki arek gurung kuat kon melok aku sik ta ya, gak apa-apa ya. Nek karo aku lah gak usah ganggu aku. Nek tak kontak kae tak anu tak pakani sakarepmu lah. Iki arek isakno iki ya karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitu loh. Terus njaluk, "Cak, aku tukono sate Padang." Aku jawabnya gampang, sate Padang dasmu. Aku dhewe angkringan kadang gak duwe dhuwit kok. Ya kon ngongkon doyol-doyol kono kok nyopet ngono. Enakmu dhewe ana jen njaluk mangan menungso ngono gitu. Ya tapi dia ketawa. Wah, sampean ini lucu teman. Lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, ini serius, karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi, jin disebut lebih dulu di Quran, tidak pernah manusia loh. Jadi teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman kok, semut aja teman kok, kan itu loh Mas, Mbak ya. Itu, jadi demikianlah makalah mengenai jin untuk sementara waktu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa sebutin jenengku. Tak kandak nombah nun loh gue. Ngonus. Kemarin teman-teman yang dari Mandar dapat cerita sangat banyak dan udah agak wah ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto, terus ada satu anak yang Canung, tolong aku Canun. Lo demo di Makassar, njaluk tolong aku di Jogja. Canun. Tiba-tiba Mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya, yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia nggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur, kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah. Saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah temenan Mas, itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya, cuman Tuhan tidak tega sama saya. Oh alah sakno arek iku wis disebut-sebut jenenge mosok gak tak marekno, kan gitu. Bener nggak Mas? Tuhan kasihan sama saya. Kalau Tuhan kasihan sama saya dan Anda sudah serius bener nyebut saya, kan Tuhan tidak tega. Ya sudah kalau gitu tak sembuhin, kan gitu. Bukan karena saya hebat. Itu tidak ada yang manusia hebat, tidak ada. Di Ma'iyah semua harus tahu bahwa manusia tidak ada yang hebat. Tidak ada di antara kita yang hebat. Yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, aku tuh nggak ngerti apa-apa soal gitu Mas. Ngelihat yang nggak bisa, cuman dimintai tolong. Akhirnya aku kirim wong, Kirno, Yoyo, kadang tak kirim, Kirno terutama yang tak suruh nanganin gitu-gitu tuh. Terus begitu Kirno teko, wah, anak buah Canun meneh. Loh, terkenal Cak Nun di kono. Wes hilang Mas, hilang terus tidur lagi, masuk lagi. Kirno udah
pergi, masuk lagi, ditelepon kena iya kumat meneh, seje iki. Tadi suaranya gede, sekarang suaranya perempuan. Kena datang lagi. Ini bolak-balik anaknya cak, anak buah cak nun. Padahal aku ya sering nang padang bulan loh. Jadi Allah itu bercinta sama kita dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyangka bahwa engkau memiliki kekuatan apa-apa. Dan jangan bangga dengan dirimu sendiri. Banggalah terhadap imanmu kepada Allah. Imanmu bukan engkaunya, gitu ya. Teman sekalian, Kak Fuad, kalau ada kalimat-kalimat terakhir sebelum kita akhiri, pesan-pesan. Baiklah. Jadi saya kira 1-2 kalimat aja. Mari kita dalami terus-menerus ya inti dari Ma'iyah ini, dan itu terus kita belajar. Saya juga terus menggali ya sampai nanti kapan kita tidak tahu, tapi terus-menerus kita harus mencari dan mencari. Jangan merasa kita ini sudah mencapai suatu tingkat ya keimanan yang tinggi atau sejenis dengan itu. Kita harus tetap tawadhu dan selalu tidak lupa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita semua memerlukan petunjuk dari Allah. Kita tidak perlu merasa lebih tinggi dari siapapun. Saya kira itu aja, dan mudah-mudahan ya Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sangat jelas yang dipesankan Cak Fuad. Saya kira sesuai dengan satu gelombang dengan kita semua, bahwa di Ma'iyah ini tidak ada tokoh panutan. Karena panutan kita, kalau Anda orang Islam, dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda orang Kristen, Anda ke Yesus segala macam, itu monggo dielaborasi sendiri bagaimana gitu ya. Tapi kita menghormati semuanya, termasuk teman-teman kebatinan, teman-teman yang dari Mojopahit segala macam, itu kita hormati. Dan Brawijaya 5 sudah datang ke Padang Bulan 3 kali. Belum lagi yang lain-lain. Gajah Mada yang belum, sampean rono ta, kayak enak aku gitu. Tapi Brawijayanya udah datang. Dan kita kasih waktu untuk pidato. Cak Fuad tahu, kita kasih waktu untuk pidato. Dan cara kita untuk menghormatinya sangat sederhana, saudara-saudara. Apa yang beliau kemukakan tadi, yang penting adalah itu tanda bahwa beliau sangat mencintai rakyat kita, rakyat Indonesia. Bahwa cara dia melihat itu berbeda dengan kita, bahwa metode yang dia tempuh dan strategi yang dia tempuh itu berbeda dengan kita, itu urusan kedua. Tapi yang penting beliau cinta kepada rakyat Indonesia, dan kita harus bersatu di dalam cinta itu, kan gitu kan. Jadi dia tidak saya bantah, tidak saya salah-salahkan, tidak saya kelenek-kelenekkan, ya tidak saya sesat-sesatkan. Tapi turutnya emang ada yang tidak tersesat di antara kita. Kita semua tersesat, sehingga kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu hanya diucapkan oleh orang yang sadar bahwa dia masih sesat, kan gitu. Bagi yang sudah yakin tidak tersesat, mulai besok pagi tidak usah sholat ya, karena nanti Anda terpaksa menggunakan kalimat yang tidak tepat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang tepatnya diucapkan oleh orang yang memang masih belum berada di siratal mustaqim. Logis apa tidak? Oke, nek ngono mulai meneh gak usah sholat ya. Mungkin wis gak sesat kabeh kan gitu kan. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma rezeki. Sesulit apapun masalah ekonomi yang menimpa, tidak akan memaksa kita menjadi Abdul Fulus, budak uang, Abdul Qauf, narapidana ketakutan hidup, serta Abdul Fasad, subjek atau objek kerusakan dan perusakan. Kita tetap insan dan nas, tetap abduah dan terus berjuang sebagai halifatullah. Ada perbedaan, jarak dan pilah-pilah serius antara perekonomian manusia dengan rizki Allah. Perbedaannya pada pelakunya, prinsip sebab akibatnya, pada rumus atau hukumnya, prosedur dan mekanismenya. Manusia bertransaksi, dol tinuku, jual beli, produsen konsumen, pelaku utamanya adalah manusia sendiri.
itu ekonomi, perekonomian atau penghidupan manusia, bukan nafkah. Nafkah adalah pembelanjaan sesuatu yang dikeluarkan. Tidak ada orang mencari nafkah, itu salah kaprah. Manusia saling mempertukarkan jasa dan imbalan. Allah sendiri juga melakukan dan menggunakan term dol tinuku atau jual beli. Tetapi juga harus lebih diperhatikan adalah prinsip di baliknya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Sangat jauh substansi perbedaan antara kandungan prinsip jual beli dan laba rugi yang digunakan oleh Allah dengan yang dipakai oleh manusia. Dalam hal rizki Allah, subjek utamanya adalah Allah. Manajemen dan akuntansinya bersifat min haitsu la yahtasib, sementara perekonomian di antara manusia harus min haitsu yahtasib. Ada sekolah akuntansi, ada fakultas ekonomi dengan jurusan ekonomi perusahaan. Segala-galanya dalam urusan perekonomian manusia harus fix, rasional, dan min haitsu yahtasib dalam bingkai rasionalitas material di akal manusia. Tetapi itu semua hukum sebab akibatnya, mekanismenya, rute barang dan uangnya berbeda dengan aturan rizki Allah. Manusia bertransaksi dengan membatasi diri pada lini hukum transaksi itu sendiri. Anda tidak dipersalahkan untuk memperoleh laba dari orang yang menjual atau membeli kepada Anda. Meskipun barang yang diperjualbelikan belum tentu halal, Anda berposisi halal membeli barang produk dari suatu perusahaan yang secara makro merugikan lalu lintas kekayaan rakyat negara Anda. Tetapi rizki Allah melibatkan semua dimensi nilai, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan cinta. Salah satu cacat pandangan dan konsep hidup umat manusia, termasuk kaum muslimin, adalah tidak teliti dan cermat membedakan antara perekonomian mereka dengan rizki Allah. Semua makhluk Allah dicampakkan oleh Allah dalam ruang dan waktu. Kemudian manusia yang paling pandai dan modern sekarang jarang mengingat atau menyadari bahwa mereka hidup di dalam ruang yang tak terjangkau oleh ilmu mereka, serta digiring oleh waktu yang tak terbilang oleh perhitungan mereka. Orang modern meremehkan ruang dan waktu dengan cara menyempitkan dan memendekkannya. Aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Manusia berani melakukan kejahatan, kedoliman, kehinaan karena meremehkan waktu. Apalagi peradaban abad 20 dan 21 adalah peradaban mental instan. Peradaban di mana manusia tidak berhitung panjang, alih-alih sampai akhirat. Manajemen Indonesia pun tidak mensimulasi waktu yang sangat pendek di depannya, misalnya 100 tahun. Jadi hampir semua penduduk bumi ini, terutama yang masyarakat modern, ternyata adalah entung. Entung-entungan di lor ngendi kidul. Entung adalah ulat yang belum menjadi kupu-kupu. Masyarakat modern adalah manusia tradisi atau anak cucu manusia masa silam yang sebenarnya belum pernah benar-benar mencapai modernitas dan modernisme. Banyak kasus peradaban modern, dari kemajuan teknologinya hingga sistem politiknya, yang membuat penduduk bumi zaman sekarang merasa merekalah yang paling maju dan paling hebat di antara masyarakat selama peradaban sebelumnya.
Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jangan lupa Kemah Ripah Loh Jinawi dari filosofi Jawa itu hasil karya Allah. Sedangkan manusia memperjuangkan tata tentrem Kertara Harja dan belum pernah tercapai sampai hari ini. Kalau kau ilmuwan, cobalah eksplorasikan dan simulasikan hipotesis dasar menuju pembindangan yang bermacam-macam dengan beribu contoh teoretis maupun empirisnya. Masih mending kakek kita dulu yang pelajaran dasarnya adalah sangkan paraning dumati, dibandingkan anak-anak dunia modern yang semakin lama semakin primordial, semakin sempit cara pandangnya, sehingga sikap hidupnya semakin sektarian dan eksklusif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.